Ya, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi pada saat ini. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memikirkan dan merenungkan apakah cerita-cerita tentang nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama, seperti Nabi Nuh yang membuat bahtera di atas gunung selama 120 tahun, lalu cerita tentang Nabi Musa yang membawa umat Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan diiringi, dikawal dengan tiang awan pada siang hari, pada malam hari dengan tiang api selama 40 tahun. Lalu waktu Nabi Musa menjulurkan tongkatnya ke laut, maka lautnya terbelah dan semua tentara-tentara Firaun mati tenggelam. Apakah itu dongeng? Lalu tentang Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan selama 3 hari, lalu dimuntahkan kembali oleh ikan itu dalam keadaan hidup. Apakah itu dongeng? Tiga agama besar yang saya tahu, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, itu semuanya mengakui bahwa itu bukan dongeng. Itu adalah kejadian benar-benar yang terjadi pada saat itu atas kehendak Tuhan. Nah, mengapa ada orang-orang berpikiran bahwa ini adalah dongeng dan bukan cerita sesungguhnya? Nah, inilah yang dimaksud dengan seperti istilah katak dalam tempurung. Manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, dia tidak tahu dunia luar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang dia hanya tahu masuk akal atau tidak masuk akal. Ini akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa waktu manusia berdosa, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia jadi mengetahui hal yang baik dan jahat. Tapi waktu dia tahu perbuatan baik dan jahat, dia bisa bedakan. Masalahnya kerohaniannya jadi mati. Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu mati. Bukan tubuhnya yang mati, tapi rohaninya yang mati. Nah, setelah rohaninya mati, hubungan dengan Tuhan pencipta terputus. Sehingga apa saja yang terjadi dalam cerita-cerita di Perjanjian Lama, kalau tidak masuk akal dan sepertinya gaib atau sesuatu yang aneh, yang tidak realistis, bagaimana tongkat ditunjuk bisa belah air lautan, bagaimana bikin perahu di atas gunung, lantas bagaimana binatang sepasang bisa masuk, diperintah oleh Nabi Nuh masuk ke dalam perahu yang dia buat. Bagaimana Yunus sudah masuk ke dalam mulut ikan paus yang begitu besar, 3 hari dia tidak mati, dia bisa dilempar lagi ke pinggir laut. Tidak masuk akal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, harus melihat segala sesuatu dari sudut iman. Kita kalau tidak punya iman, maka kita tidak mungkin bisa percaya, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Seperti katak dalam tempurung, dia cuma tahu di dalam tempurung, di luar tempurung apa yang terjadi dia nggak tahu. Demikian juga kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak beriman, kita tidak bisa untuk melihat ke depan, melihat yang tidak terlihat, melihat hari depan,
Karena hari depan hanya terlihat dengan suatu iman, kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hari depan. Tuhan yang bisa beritahu kita bahwa akan terjadi seperti ini. Tapi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, sehingga kita hanya bergantung pada rasio kita, pada logika kita, apakah ini masuk akal atau tidak. Kalau tidak masuk akal, itu tidak mungkin. Nah, ini sebabnya maka Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita bilang kita beriman, tapi perbuatan kita tidak mempercayai segala kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, kita anggap tidak masuk akal. Inilah yang dimaksud iman tanpa perbuatan mati. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita beriman, marilah kita percaya. Karena Tuhan mengatakan berbahagialah barang siapa yang percaya, meskipun dia tidak melihat. Sampai sini dulu teman, nanti kita sambung di episode berikutnya lagi. Terima kasih.